nasib dan kondisinya sekarang setelah jahat sama kamu. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya dan kali ini kita akan bahas general reading nasib dan kondisinya sekarang setelah dia jahat sama kamu. Nah, seperti apa situasi yang muncul dan seperti apa situasi yang terjadi? Yuk langsung saja kita lihat videonya, dan di sini kita akan menggunakan satu kartu oracle untuk sebagai media atau perantara pembahasan general reading kali ini. Nah, seperti apa yang muncul dan seperti apa yang terjadi? Yuk langsung saja kita buka di kartu yang pertama. Posisi yang terjadi memang dia sangat mengharapkannya. Sangat mengharapkan dan juga sangat menginginkan adanya beberapa kebebasan-kebebasan yang terjadi. Kebebasan untuk inilah, kebebasan untuk itulah, dan juga beberapa kebebasan dari beberapa jeratan permasalahan-permasalahan yang terjadi. Karena apa? Untuk orang yang sudah zolim ke kamu, untuk orang yang sudah jahat ke kamu, saatnya juga sedang berada dalam situasi yang gak stabil dalam kehidupannya. Selalu dihantui dengan beberapa perkara, selalu dihantui dengan beberapa permasalahan-permasalahan yang terjadi. Sehingga emang dengan situasi yang muncul, kamu juga harus bisa untuk lebih memahami diri kamu secara keseluruhan, dan kemudian juga dalam situasi yang terjadi berikutnya, kamu juga harus bisa untuk lebih tenang untuk menyikapi beberapa keadaan-keadaan yang terjadi di dalam diri kamu secara menyeluruh. Ada masalah, iya, secara personal kamu juga sebenarnya merasakan ada beberapa kemungkinan-kemungkinan permasalahan-permasalahan yang muncul. Ada masalah inilah, ada masalah itulah, dan juga ada beberapa kemungkinan-kemungkinan permasalahan-permasalahan yang terjadi. Tetapi ya, terlepas dari apapun yang muncul, terlepas dari apapun yang terjadi, kamu juga masih bisa untuk terus menyikapi dan juga menyelesaikan semua permasalahan-permasalahan yang ada dengan sebaik mungkin. Jadi ya, saya rasa ini juga merupakan hal yang baik, ini juga merupakan hal-hal yang positif yang terjadi di dalam posisi diri kamu secara keseluruhan. Dan kemudian dalam situasi yang terjadi berikutnya, kamu juga nggak perlu terlalu ada ketakutan yang berlebihan terkait dengan apapun yang terjadi pada diri kamu. Karena apa? Dalam situasi saat ini, kamu juga masih bisa untuk bertemu dengan beberapa hal positif yang bisa kamu dapatkan. Dan kemudian, untuk siapapun yang sudah berbuat jahat ke kamu, siapapun yang sudah berbuat zolim kepada diri kamu, saat ini pun juga sudah mulai merasakan balasannya, sudah mulai merasakan ada beberapa perkara-perkara yang terjadi, ada perkara inilah, ada perkara itulah, dan juga ada beberapa perkara-perkara yang lainnya. Sehingga apa? Kamu juga nggak perlu ada kecemasan dan juga tidak perlu ada beberapa kekhawatiran-kekhawatiran yang harus dikhawatirkan secara berlebihan. Kenapa? Di dalam keluarga mereka, mereka pun juga sedang merasakan masalah. Mereka ada masalah inilah, mereka ada masalah itulah, dan juga ada beberapa masalah-masalah yang lainnya. Sehingga dalam situasi yang muncul, dalam situasi yang terjadi, mereka juga betul-betul berada dalam satu fase yang sedang merasakan adanya masalah yang terus bertubi-tubi menghampiri mereka. Sehingga mereka pun juga sebenarnya dalam kondisi yang kesulitan, dalam kondisi yang sangat kesusahan. Sehingga kalau bisa dikatakan mereka pun juga dalam kondisi yang nggak tahu gitu loh harus ngapain untuk menyelesaikan masalah yang mereka hadapi. Sehingga apa? Bisa kita simpulkan kondisi dia, kondisi mereka setelah menyakiti kamu, setelah mengkhianati kamu, ternyata memang mereka juga mendapati beberapa keadaan-keadaan yang terus bermasalah di dalam posisi kehidupannya. Dan mereka pun juga saat ini juga terjebak dalam situasi kekhawatiran, terjebak dalam situasi ketakutan-ketakutan yang terjadi. Dia betul-betul merasakan ada kekhawatiran, betul-betul merasakan ada beberapa ketakutan-ketakutan yang muncul. Dia takut inilah, takut itulah, dan juga takut dengan beberapa hal yang lainnya. Sehingga memang kalau bisa dikatakan dalam posisi saat ini, orang ini betul-betul dalam terjebak ketakutan-ketakutan yang luar biasa. Sehingga dalam situasi yang muncul, dalam situasi yang terjadi, tentu ini juga nanti akan bisa untuk memberikan satu keadaan-keadaan yang terjadi dalam posisi diri mereka. Dan mereka pun juga mengalami kesulitan, mereka juga mengalami ada beberapa kebingungan untuk menyelesaikan masalah yang terjadi. Sehingga apa? Mereka setelah menyakiti kamu justru malah terjebak dengan berbagai macam permasalahan-permasalahan yang muncul. Mereka justru semakin terjebak dengan berbagai macam perkara-perkara yang terjadi, masalah inilah, masalah itulah, dan juga
beberapa permasalahan-permasalahan yang lainnya, sehingga apa, dia pun juga mengalami kesulitan demi kesulitan yang terus terjadi. Ditambah lagi dalam keluarganya juga terus mengalami beberapa kendala dan juga terus mengalami beberapa permasalahan-permasalahan yang terjadi di dalam posisi diri mereka saat ini. Jadi emang kamu juga nggak usah terlalu capek-capek gitu ya untuk istilahnya dalam kondisi yang membalas perbuatan buruk mereka. Kenapa? Tuhan sudah memberikan keadilan, Tuhan sudah memberikan petunjuknya, dan dia saat ini juga sedang merasakan ada beberapa permasalahan-permasalahan yang terjadi di dalam posisi diri dia saat ini. Dan mereka pun juga dalam situasi yang memang juga merasakan ada beberapa keadaan-keadaan yang dimana mereka nggak bisa fokus pada satu tujuan. Karena apa? Selalu saja ada beberapa hal yang terpecah gitu ya, terkait dengan posisi yang terjadi. Sehingga memang kalau bisa dikatakan dalam posisi saat ini, mereka pun juga merasakan kebingungan, merasakan dalam kondisi yang juga dalam keadaan yang selalu salah gitu ya, maju salah, mundur salah, ke kanan salah, ke kiri salah. Sehingga dalam posisi saat ini, mereka pun juga merasakan situasi yang betul-betul sulit untuk keluar dari permasalahan-permasalahan yang kamu rasakan. Dan kemudian dalam posisi yang terjadi berikutnya, bagi kamu yang beruntung menemukan video ini, sekarang fokus kamu adalah jangan fokus ke mereka, tapi fokus saja untuk diri kamu sendiri. Fokus untuk memperbaiki segala situasi yang ada di dalam posisi diri kamu. Karena dengan kau bisa fokus dengan memperbaiki segala situasi yang ada di dalam diri kamu, tentunya juga nanti akan memberikan satu fase yang bagus yang akan terjadi di dalam posisi kamu secara keseluruhan. Sehingga dalam hal apapun, kamu juga harus bisa untuk lebih paham dan juga lebih mengerti dengan beberapa keadaan-keadaan yang kamu rasakan secara keseluruhan. Dan ingat, kamu juga jangan terlalu ceroboh, jangan terlalu gegabah dalam menentukan sikap. Kenapa? Ketika kamu terlalu ceroboh dan terlalu gegabah, tentu ini juga nanti akan bisa menjadi sesuatu yang bisa merugikan bagi diri kamu secara keseluruhan. Dan kemudian pada posisi yang terjadi berikutnya, kamu juga nggak usah terlalu khawatir. Karena apa? Kamu secara personal juga akan terus bisa untuk mendapatkan keberhasilan demi keberhasilan yang terus terjadi di dalam posisi diri kamu. Jadi kamu pun juga nggak perlu ada ketakutan, tidak perlu ada kekhawatiran yang berlebihan. Karena apa? Kamu terus bisa untuk merasakan adanya kesuksesan dan juga terus merasakan adanya keberhasilan-keberhasilan yang sangat luar biasa dalam usaha kamu, dalam pekerjaan kamu. Keberhasilan, kesuksesan itu akan terus terjadi di dalam diri kamu secara menyeluruh. Jadi ya kurang lebih seperti ini situasi yang muncul. Kamu nggak perlu takut sekarang orang yang jahat dengan kamu kondisinya ternyata seperti ini setelah berbuat zolim dan juga jahat kepada diri kamu. Nah, kurang lebih seperti ini. Sampai jumpa, dan jadikan ini sebagai motivasi, sebagai referensi. Dan apabila ada hal yang kurang baik untuk personal diri kamu, jadikan sebagai bentuk kehati-hatian. Sekian, terima kasih. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.